Dan terus apa yang saya ucapkan itu, nah, terjadi. Saya masuk sekolah teologi, tidak ada yang nyuruh-nyuruh masuk sekolah teologi, ini tidak. Saya yang mau. Saya mau melayani. Banyak tantangan. Nah, coba bayangkan. Dulu saya datang ke Kalimantan, baik-baik, pamit dengan pimpinan saya. Tapi tidak ada yang dukung dalam segi dana, saudara. Tidak ada yang mendukung. Tapi saya menyerahkan kepada Tuhan. Ternyata bukan hamba Tuhan yang harus mendukung saya datang ke Kalimantan. Nano, ada asinnya, ada manisnya, ada pahitnya. Semuanya itu baik adanya bagi kita. Kalau hidup kita mulus terus, justru itu tidak akan membangun iman kita. Tidak akan membangun iman kita. Saya ditempa oleh Tuhan. Coba, saya harus masuk sekolah di asrama dan harus membiayai sendiri. Coba, sambil kerja. Sakit sebenarnya rasanya, pahit. Tetapi saya ingat, sama dengan Yesus diterpa oleh gelombang, sehingga membuat mereka takut. Bahkan mereka berkata, "Guru, kita binasa." Sudah binasa belum mereka pada saat itu? Belum. Nah, seringkali kita seperti itu kan, mati aku. Saudara, ucapan itu adalah doa. Jangan kita sembarangan berkata-kata, walaupun dalam situasi yang sulit. Ucapkan kata-kata iman. Ketika murid-murid berkata kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Yesus senang atau marah? Marah. Apa kata Yesus kepada mereka? "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Nah, mereka bukan kurang percaya. Jadi kita kurang percaya saja Tuhan tidak senang. Artinya kurang iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maunya Yesus dalam keadaan seperti ini, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh terpengaruh iman kita. Sebab kalau kita dipengaruhi oleh keadaan seperti Petrus, tadinya sudah bisa jalan di atas air. Yesus berkata, "Kalau kau percaya, sini datang sini jalan di atas air." Percaya dia, jalan turun dari perahu, jalan. Dia senang. Aku bisa jalan hebat. Datang angin, itu saudara, langsung apa? Dia goyang, dia khawatir, langsung tenggelam. Untungnya apa? Dalam keadaan tenggelam itu, kalau kita ketakutan di dalam situasi yang tidak nyaman, itu akan menenggelamkan hidup kita. Itu akan merusak hidup kita. Itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan Tuhan tidak senang.
Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Maka itu ketika kita mengalami sesuatu yang menakutkan, entah itu apa jenis masalahnya, ingat-ingat firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Karena itu akan apa? Juga akan mempengaruhi ke area positif kehidupan kita. Ya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang bersyukur. Aku tidak takut, Tuhan di pihakku. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ucapkan kata-kata firman itu akan membangkitkan iman, akan membangkitkan iman. Makanya dikatakan, kalau ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Jadi sebenarnya ada kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara berkhotbah setiap saat. Berkhotbah. Jadi dengan kita mengucapkan kata-kata firman, saudara dan saya sudah berkhotbah. Berkhotbah terhadap anak-anak, terhadap cucu, terhadap orang lain. Dan orang yang mendengar itu akan menyimak, saudara. Akan menyimak. Nah, banyak hal yang membuat hidup kita bisa berubah ke hal yang negatif atau berubah ke hal yang positif. Satu hal yang perlu kita ingat, dalam keadaan apapun kita harus selalu berkata, Tuhan besertaku. Makanya saya suka kata-kata Immanuel. Tahu artinya Immanuel itu apa? Tuhan beserta kita. Itu Immanuel. Immanuel itu siapa? Yesus. Jadi Yesus ada menyertai kita dalam segala keadaan. Itu yang pertama yang harus kita ingat. Dalam keadaan apapun, katakan Immanuel, Yesus besertaku. Kalau Yesus beserta kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Saya ingat waktu baru pertama kali saya datang ke Jakarta. Jadi saya ke Jakarta itu lulus. Maksud Tuhan dengan apa yang terjadi itu, maksudnya apa? Itu melatih diri kita, melatih iman kita, supaya dalam keadaan seperti itu mulut kita ini terbuka, tangan kita ini terangkat, lutut kita ini berlutut di hadapan Tuhan, yaitu berseru supaya mulut kita ini berbicara kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau melatih, mau mendidik kita supaya melibatkan Tuhan di dalam segala perkara. Amin. Saudara, kalau ada orang sahabat kita, sahabat dekat kita yang menyenangkan bagi kita, tiba-tiba dia curhat datang kepada kita, mengungkapkan masalahnya. Saudara, kita sebagai sahabatnya pasti apa? Memperhatikan persoalannya, dan pasti kita tergerak
untuk melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan bagi orang itu. Karena apa? Orang itu sahabat dekat kita yang kita percayai dan lain sebagainya. Pasti kita mau berbuat sesuatu bagi dia. Demikian juga Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita selalu melakukan kehendak Tuhan, ketika kita curhat, saudara, Tuhan itu pendengar yang setia. Orang yang melekat hatinya kepadaku, kata Tuhan, ketika ia berseru, aku akan menjawab, mendengarkan. Itu janji Tuhan. Jadi maka itu, bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan. Artinya kita harus mampu menghadapi situasi yang sulit sekalipun dengan mengandalkan Tuhan. Dengan kita berseru, berlutut, mengangkat tangan di hadapan Tuhan, memohon pertolongannya. Jadi yang kedua, bahwa situasi yang sulit, pergumulan-pergumulan yang ada, itu bisa dipakai oleh Tuhan sebagai caranya untuk mendidik kita, untuk mendewasakan kita. Saudara pernah melihat burung elang? Dia kalau mau bertelur dan beranak itu di tempat yang tinggi sekali sarangnya. Lalu setelah anaknya ini sudah mulai tumbuh sayapnya, itu si burung elang ini akan menjepit dia di kakinya, dibawa terbang, lalu dijatuhkan. Tiba-tiba turun, dia tangkap lagi. Dia tangkap, dibawa naik lagi. Dan itu terbang, dijatuhkan lagi, sengaja dijatuhkan. Terus ditangkap lagi, tidak sampai jatuh ke tanah. Kenapa induknya melakukan itu? Melatih anaknya belajar terbang. Belajar terbang. Kalau orang tidak tahu, bisa dikatain, bodoh benar kau tuh berubah. Masa anakmu kau buat begitu? Nanti pingsan dia di mana? Padahal ada maksud daripada si burung itu. Dia melatih anaknya untuk terbang dengan cara seperti itu. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mendidik kita, melatih kita supaya menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang kokoh, yang sanggup menghadapi segala sesuatu tanpa takut. Itu. Yang untuk kita sanggup mampu menghadapi situasi yang sulit, dibutuhkan iman yang besar. Iman yang besar ini dari mana kita dapatkan? Saudara, itu tidak instan. Itu dibutuhkan usaha, dibutuhkan pengorbanan. Bagaimana supaya iman kita menjadi iman yang besar? Kita harus selalu setia membangun hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan,
dan firman-Nya. Kita harus selalu menyediakan waktu kita untuk Tuhan dan mempelajari firman-Nya. Dari situlah iman yang besar itu ada di dalam diri kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu Yesus menghardik angin dan danau itu. Tahu menghardik? Tahu menghardik? Jadi seperti ini menghardik. Sama menghardik setan sama. Diam. Tenang. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada angin dan danau. Diam. Tenang. Ombaknya, gelombangnya langsung diam. Tenang. Lalu murid-murid melihat dan terheran-heran dan berkata, "Wih, hebat. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Padahal mereka sudah sering melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, ketika mereka melihat Yesus menghardik angin dan danau, langsung teduh. Mereka heran, orang apakah dia ini? Ternyata mereka belum mengenal Yesus sungguh-sungguh atau lebih dalam. Makanya kita perlu mengenal Yesus lebih dalam. Supaya apa? Supaya ada efeknya kepada diri kita. Kalau kita memperkuat iman kita, pengenalan kita akan Yesus lebih dalam, itulah orang-orang yang akan apa? Yang akan mampu menghadapi segala persoalan di dalam hidupnya. Itulah yang akan mampu keluar dari segala pergumulan yang terjadi di dalam hidupnya. Coba, masa berkata, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Heran kan? Orang apakah dia ini? Banyak orang Kristen tidak mengenal Yesus sungguh-sungguh, tidak mengenal firman Tuhan sungguh-sungguh, sehingga karena dia tidak mengenal Yesus lebih dalam, tidak mengenal firman Tuhan lebih dalam, maka imannya pun lemah. Dan orang-orang yang seperti inilah yang tidak akan bisa mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan orang yang seperti ini tidak akan dapat bersabar di dalam pergumulan. Dia akan selalu salah langkah. Dia akan mengambil keputusan yang salah. Kalau orang sudah tidak memiliki kekuatan iman, pengenalannya kurang kepada Tuhan dan firman Tuhan, resikonya di situ. Itu yang akan terjadi. Maka itu perlu kita mengenal Yesus lebih dalam. Bagaimana caranya? Dengan membaca firman Tuhan. Saya pun sebagai pendeta, setiap hari saya belajar dari Tuhan Yesus. Selalu belajar. Supaya apa? Supaya semakin mengenal lebih dalam. Supaya iman semakin kuat. Dan pengetahuan akan firman semakin dalam. Dan akhirnya saya beruntung begitu. Firman yang tertulis itu bisa kita nikmati. Bisa kita nikmati. Saudara, salah satu pergumulan saya sudah setahun lebih untuk
kebaikan. Ya. Maka pada saatnya Tuhan nanti kita akan melihat karya Tuhan itu dengan nyata, dengan luar biasa. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mendekatlah kita kepada Tuhan. Perdalam pengetahuan kita akan firman, karena itu berhubungan dengan iman. Pengenalan kita akan Yesus dan kuasanya, karena itu akan berdampak yang positif, sangat luar biasa bagi hidup kita. Disitulah kemuliaan Tuhan itu nyata bagi orang-orang yang punya iman, yang mampu mengucap syukur dalam segala hal, yang selalu percaya dan berkata, aku tidak takut, Tuhan besertaku. Lalu dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan ingin melihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang tangguh, yang mampu, yang dewasa. Belajar dari Daniel, saudara. Coba kalau imannya mau bertumbuh, mau besar dan semangat, coba baca kitab Daniel, mulai dari Daniel 1. Itu akan memberikan semangat bagi saudara dan saya. Baca terus, baca.